Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bedah satu dilema nih. Mitos nomor 9 yang sering banget menghantui pendiri startup. Yang mana tuh? Itu loh, tarik ulur antara nasihat udah menyingkir aja, biarin tim kerja, sama bisikan di kepala, aduh kalau saya kerjain sendiri pasti lebih cepat. Ah, iya. Klasik banget ini. Anda mungkin lagi di fase transisi itu kan, dari yang tadinya ngerjain semua jadi harus manage orang. Gimana tuh balance-nya? Betul. Ini persimpangan krusial sih. Antara ngasih otonomi tapi di sisi lain pengen mastiin kualitasnya terjaga, arahnya bener. Ini bukan cuma soal taktik manajemen loh, tapi lebih dalam lagi. Soal keyakinan kita tentang kontrol, soal percaya sama tim. Oke. Coba kita mulai dari satu sisi dulu ya, yang saya bisa lebih cepat, si micromanager ini. Ini kan sering muncul kalau pendirinya dulu mungkin jago banget teknisnya, atau jago jualan di awal-awal, terus lihat tim barunya kok rasanya lambat gitu ya. Iya, jadi gemes gitu ya. Rasanya lebih efisien kalau, udahlah kerjain sendiri aja. Ada contohnya kan itu? Ada. Kayak cerita Bill Gates itu kan, yang katanya sampai turun tangan nulis kode sendiri. Atau Alex Haro dari Life 360 itu, dia sampai ngelangkahin manajer di bawahnya buat ngarahin engineer langsung. Wah, Niatnya sih mungkin baik ya, pengen cepat, pengen kualitasnya oke. Tapi dampaknya? nah dampaknya gimana tuh? Bukannya kadang perlu ya intervensi gitu, apalagi kalau lagi krisis? Ya ada saatnya memang perlu tegas. Tapi kalau jadi gaya manajemen permanen, wah itu destruktif. Coba bayangin deh, tim Anda ngerasa, duh kok nggak dipercaya ya, diawasin mulu. Iya juga ya. Manajer di bawah Anda juga jadi nggak punya wibawa kan? Kesempatan buat mereka belajar mimpin jadi hilang. Ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya, orang-orang terbaik Anda bisa jadi nggak betah. Mereka cari tempat lain yang lebih sehat gitu lingkungannya. Ingat analogi nuntun kuda itu nggak? Kita pandu arahnya, bukan kita atur tiap langkah kakinya gimana. Oke, jadi micromanage ini beresiko ngerusak trust ya, dan bikin susah berkembang. Tapi gimana kalau kebalikannya? Kan sering dengar juga tuh, rekrut orang hebat terus udah tinggalin aja. Sikap lepas tangan ini atau manajer yang absen beneran efektifnya sih? Apa ada jebakan lain? Nah, ini dia jebakannya jelas ada. Kebebasan tapi tanpa arah itu bahaya juga. Bahaya gimana maksudnya? Timnya mungkin sibuk, produktif, tapi ngerjain hal yang salah. Atau jalan tapi nggak jelas tujuannya kemana. Manajer yang absen, ini dia gagal ngejalanin tugas penting manajemen. Kayak ngasih panduan, bikin rencana, mikirin resiko. Oh, jadi manajemen itu sendiri emang kerjaan ya? Bukan cuma ngasih perintah aja? Justru itu, manajemen itu krusial. Paham tim lagi ngerjain apa, siapin rencana cadangan, evaluasi kinerja, ngasih feedback. Itu semua kerjaan manajer. Kalau absen ya berarti ngabain itu semua dong? Tepat. Dia mungkin mikir udah ngasih otonomi penuh, padahal sebenarnya lagi lalai sama tanggung jawabnya. Tapi kan talenta hebat sering cari otonomi ya. Gimana bedain antara ngasih ruang yang bagus sama absen yang jelek ini? Pertanyaan bagus. Kuncinya di ekspektasi yang jelas sama kerangka kerja. Otonomi yang efektif itu bukan terserah mau ngapain, tapi lebih ke, oke, ini tujuan kita, ini batasannya, pakai keahlianmu buat capai itu. Jadi ada pagarnya gitu ya. Betul. Manajer yang baik itu nyiapin pagar dan rambunya. Terus pantau dari jauh, siap bantu kalau ada masalah, evaluasi hasilnya. Bukan ngawasin detail prosesnya. Kalau manajer absen? Iya, dia nggak ngelakuin itu, dilepas aja gitu. Oke, paham. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, dua-duanya si micromanager sama si absen ini, akarnya seringkali dari keyakinan si pendiri sendiri ya. Bisa jadi. Yang satu mungkin karena, kurang percaya sama orang lain, atau merasa insecure. Yang satunya lagi? Yang satunya mungkin karena sinis aja sama peran manajer. Ngangguk manajemen itu cuma, birokrasi penghambat. Jadi sama-sama nggak pas ya. Iya, keduanya itu persepsi yang membatasi. Solusinya yaitu tadi, cari jalan tengah. Kayak analoginya nyetel senar sitar itu loh. Terlalu kenceng ditarik, ya putus. Itu micromanage ya. Betul. Terlalu kendor, ya nggak bunyi. Itu si manajer absen. Nah, nemuin setelan yang pas ini nih yang susah kayaknya. Gimana caranya biar praktis gitu? Nggak cuma teori. Kesadaran diri itu penting, ngecek keyakinan kita tadi, tapi nggak cukup. Perlu dibangun sistem dan ritme juga. Ini bukan cuma soal niat baik,
tapi praktek konkret. Contohnya di mana tuh? Misalnya nih, penting banget manajer itu aktif nilai kinerja, komunikasi visi. Kata Randy Komisar kan gitu. Prakteknya bisa kayak gini. 1. Perjelas peran sama ekspektasi. Siapa tanggung jawab apa, suksesnya diukur gimana. Oke, jelasin job desk dan KPI lah ya. Kurang lebih begitu. Terus kedua, bikin ritme komunikasi yang terstruktur. Kayak one-on-one rutin. Tapi fokusnya ke pengembangan, ke hambatan, bukan cuma laporan status kerjaan. Menarik. Ketiga, sistem umpan balik yang jelas. Biar kalau ada yang perlu disesuaiin, bisa cepat. Keempat, delegasikan keputusan, bukan cuma tugasnya aja. Biar tim merasa punya. Wah, ini benar-benar butuh effort ya. Jadi bukan cuma minggir, tapi minggir dengan cerdas. Bikin pagar dan rambu, terus percaya tim bisa lari di lintasannya. Tepat sekali. Menjadi manajer itu ya sebuah keahlian tersendiri. Perlu diasah terus. Oke. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan. Kalau Anda mimpin tim atau pernah dipimpin orang, kecenderungan Anda atau pemimpin Anda itu lebih kemana? Ke arah micromanager atau malah cenderung absen? Terus, coba pikirin, keyakinan apa sih di baliknya? Tentang diri Anda, tentang orang lain, atau tentang manajemen itu sendiri? Pertanyaan bagus buat refleksi. Dan yang paling penting, gimana langkah kecil pertama Anda buat nemuin jalan tengah versi Anda? Demi tim yang lebih baik hasilnya? Coba dipikirkan ya.